warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Utara. Saya Nilawati dari SMA Swasta Uswatun Hasanah. Saya Nuriatul Ahya dari SMPS Al-Fatani. Saya Nurhati dari SD 5 Tanah Pasir. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, pengamat, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih banyak, Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, berarti sebelum kegiatan coaching ini berlangsung, Ibu kan sudah mengetahui tentang 3 prinsip coaching ya, Bu? Prinsip coaching itu kan ada 3. Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensi. Oke, baik. Saya akan membantu Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Saya berharap pada observasi ini saya dapat memperhatikan Ibu dapat memperhatikan cara saya ketika saya mendengarkan aktif, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Oke, Bu, sudah saya catat apa yang akan saya perhatikan nanti pada saat Ibu coaching. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya, Bu, bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching saya. Dalam meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran saya. Oke, saya paham, Bu. Apa harapan Ibu dari observasi kita hari ini, Bu? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, Bu, baik. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan coaching Ibu ya, Bu? Ya, bisa. Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam, Bu Nur. Apa kabar Bu Nur hari ini? Kurang baik Bu. Kenapa kurang baik? Kebetulan sebenarnya saya mau cerita sama Ibu. Jadi saya punya muridnya termasuk ke dalam pemahaman kurang Bu. Oh gitu ya, Bu. Jadi saya sudah mengonfirmasikan sama orang tuanya, tapi nggak ada respon Bu. Saya bingung. Oh, kalau menurut Ibu, orang tua yang ideal itu bagaimana, Bu, terhadap anaknya? Ya paling tidak adalah respon terhadap anak di rumah. Kita kan sebagai orang tua pendidik di sekolah, kalau komunikasi dengan orang tua gak nyambung, kan susah Bu. Saya telepon nggak diangkat, dan saya WA nggak dibalas, dan saya kirim surat teguran juga tidak datang. Saya maunya orang tua yang ideal itu merespon dan berkomunikasi baik dalam mengarahkan si anak. Oh ya, lumayan sulit juga ya Bu Nur ya masalahnya. Terus gimana caranya menghadapi masalah ini, Bu? Rencananya saya yang saya lakukan kemarin itu nggak ada respon. Ya. Saya akan berkunjung ke rumahnya Bu. Jadi itu mungkin salah satu strategi ya Bu ya. Terus begini, kalau rencana kita berhasil ya syukur ya Bu. Nah kalau sebaliknya gimana? Apa kompetensi Ibu terhadap anak tersebut dan orang tuanya? Harapannya berhasil Bu ya. Kalau saya datang ke rumah direspon lah. Saya mau membicarakan saja apa sih kendala anak ini sampai anak ini kurang dalam pembelajarannya. Kalau misalnya tidak direspon, saya sebagai guru mau tak mau harus tetap membimbing anak itu. Kalau untuk rencana aksi nyata dalam minggu ini apa ya Bu? Ya dalam minggu ini akan saya lakukan adalah saat dan pulang berbicara dari hati ke hati.
ada apa anak ini dan ada masalah apa ya. Kalau ada tugas yang belum selesai, saya ajari dia sendiri untuk mengajarkan saat pulang sekolah. Ya, luar biasa cara ibu menjalankan komitmen ibu ya sebagai seorang guru agar anak tersebut bertambah pemahamannya. Ya, terima kasih. Saya merasa belum sudah curhat sama ibu. Semoga rencana ibu berhasil untuk kedepannya. Kita tetap fokus pada tujuan pendidikan kita ya Bu. Terima kasih Bu telah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu. Bagaimana Bu keadaannya? Sehat Bu. Terima kasih ya Bu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Bu. Oke, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya kepada Ibu? Nah, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik tadi sama coach Ibu, sesuai dengan standar yang telah kita laksanakan. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat senang mendengarnya Bu. Terima kasih ya Bu atas umpan baliknya. Oke. Namun demikian, pada saat coach tadi ada Pak yang saya amati, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih bisa kita tingkatkan dari Ibu. Misalnya saat observasi tadi, pada saat diskusi, Ibu masih kurang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan coach Ibu untuk berpikir kritis, kemudian kreatif. Nah, yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar coaching yang telah kita sepakati. Bagaimana pandangan Ibu? Iya Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi Bu. Oke. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di kegiatan coaching ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan lebih efektif. Oke, kalau begitu ceritanya, kapan nih rencananya? Dan siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan latihan lebih intensif tentang kegiatan coaching Ibu? Yang pasti secepatnya Bu. Kemudian saya akan melaksanakan latihan intensif tersebut insya Allah dalam minggu depan. Dan saya akan mengajak rekan sejawat untuk membantu saya Bu. Oke, itu saya rasa sudah merupakan langkah yang sangat baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi akademik. Kemudian nanti kita lakukan kita proses sebenarnya. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Oke, berarti terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nuri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, jadi saya senang sekali bisa bertemu Ibu hari ini, yaitu untuk membicarakan peningkatan kemampuan coaching Ibu ya. Ya, Bu. Saya ingin memberikan dukungan. Terus bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Ya, sebelumnya Ibu tahu apa prinsip-prinsip coaching? Sudah Bu, tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu. Ya, baik. Saya akan membantu Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Ya, baik. Sudah saya catat ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Ya, saya paham Bu. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti?
Saya berharap observasi ini memberi umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Ya, baik Ibu, silahkan langsung Ibu laksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Nila. Saya mau minta waktu Ibu sebentar Bu. Ya, boleh. Saya ingin sedikit bercerita dengan Ibu tentang permasalahan saya Bu. Mau cerita apa, Bu? Ya. Gini Bu, saya kan ngajar di kelas 10, jadi ada permasalahan di kelas yang saya mengajar Bu. Ya, Bu. Gini Bu, akhir-akhir ini kan kok anak-anak yang siswa kita kayaknya kurang bersemangat atau fokus dalam belajar kimia Bu di kelas 10 yang saya ngajar. Jadi menurut Ibu ini dari obrolan kita, apa tujuan Ibu? Tujuan saya bagaimana cara saya mengajar di dalam kelas agar anak-anak lebih fokus dan bersemangat Bu. Oh ya, jadi Bu Mila mau cerita kalau anak-anaknya kurang bersemangat gitu ya. Jadi Bu Mila berharap dapat solusi dari masalah ini ya. Iya Bu. Jadi menurut Ibu, anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran, kenapa ya? Apa yang membuat anak-anak begitu, Bu? Saya merasa siswa saya menganggap pelajaran kimia itu sulit Bu dan tidak berguna bagi mereka. Jadi mereka tidak fokus dan kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran kimia. Oh, jadi rencana ke depannya gimana nih dari Bu Mila? Rencana ke depan saya Bu, saya mau mengubah gaya belajar saya, yaitu dengan menggunakan metode dan menambah media menarik seperti menggunakan infocus, atau saya akan menampilkan video pembelajaran dan membuat percobaan-percobaan sederhana yang ada di sekitar siswa dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar mereka Bu. Oh, bagus seperti itu, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menyampaikan pembelajaran di kelas? Pakai apa, Bu? Nah, selama ini saya memang sering menggunakan ya metode ceramah Bu dengan menggunakan buku paket yang ada. Ada memang sekali-sekali saya menggunakan video pembelajaran, tapi karena kendalanya di infocus Bu, mungkin saya jarang menggunakan video pembelajaran di kelas. Nah, Ibu tadi bilang kedepannya akan memberikan pembelajaran dengan metode yang menarik, gitu ya. Kemudian apa nih komitmen Ibu agar bisa dilaksanakan dengan baik dan kapan nih Ibu akan melakukannya, Bu? Komitmen saya yang akan saya lakukan yaitu membuat rencana pembelajaran yang lebih matang dengan mencantumkan alat dan bahan yang lebih kreatif, inovatif, dan itu harus betul-betul saya terapkan di kelas Bu. Dan insya Allah minggu depan di jam pelajaran kimia saya akan melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rancang tersebut Bu. Bagus itu, Bu. Ada tidak orang bisa membantu Ibu agar Ibu tetap komitmen menjalankan itu, Bu? Yang pertama yang membantu saya mungkin yang biar tetap komitmen, saya mulai dari diri saya sendiri. Saya harus bisa meyakinkan diri saya untuk bisa berubah dan menjaga komitmen saya. Dan saya juga akan meminta kepada rekan sejawat yang pertama mungkin yang sama-sama mapel kimia, dan juga kepada teman sejawat yang lain untuk mengingatkan saya bahwa komitmen yang harus saya lakukan. Ya, bagus kalau begitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Saya tunggu nih waktu kita bertemu lagi. Bagaimana hasil yang sudah Ibu rencanakan? Tetap semangat, Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ibu sudah bersedia meluangkan waktu Ibu buat saya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya ya Bu ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh.
Saya melihat tadi Ibu telah melakukan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarkannya, Bu. Terima kasih atas pemberian. Ya, sama-sama. Namun demikian Bu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya tadi saat observasi saya memperhatikan Ibu masih kurang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coaching Ibu berpikir kritis dan kreatif. Nah, jadi yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar prinsip coaching ya. Bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, Bu. Ya, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, Bu. Ya, baik Bu. Apa rencananya dan siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan latihan lebih intensif? Secepatnya, Bu. Saya akan melakukan latihan intensif dengan prinsip coaching tersebut. Insya Allah minggu depan dan saya akan mengajak rekan sejawat untuk membantu saya, Bu. Ya, sudah bagus Ibu. Itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan kembali yang diberikan. Ya, sama-sama Bu. Kalau demikian, terima kasih Bu ya sudah berdiskusi dengan saya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu Ella. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui 3 prinsip coaching? Insya Allah sudah Bu, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Baik, Bu. Saya akan membantu Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang Ibu fokuskan pada observasi? Saya berharap Bu dapat memperhatikan cara saya mendengar aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya. Baik, Bu. Sudah saya catat ya. Bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham, Bu. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberi umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan berbobot. Silakan melakukan coaching Ibu dengan coach Ibu. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam, Bu Nuri. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu baik juga. Ada apa ya Bu Nuri? Kayaknya ada hal yang ingin diobrolinnya dengan saya. Iya nih Bu, tapi sebelumnya mohon maaf Bu ya sudah mengganggu waktu Ibu hari ini. Enggak kok, enggak mengganggu. Kebetulan hari ini saya lagi santai. Memangnya ada apa ya Bu? Iya Bu, saya mau ngobrol dengan Ibu sekitar 10 sampai 15 menit Bu ya. Saya sedang bingung nih Bu. Jadi siapa tahu dengan ngobrol dengan Ibu atau sharing saya dapatkan solusi nanti sesuai dengan masalah saya Bu. Oke, oh gitu ya Bu. Boleh, boleh. Apa yang bisa saya bantu? Kalau boleh saya tahu, apa tujuan yang Ibu inginkan dari obrolan kita? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan saya Bu di kelas 8. Oke, baiklah Bu. Jadi Bu Nuri ada permasalahan di kelas 8 yang Ibu mengajar ya? Iya Bu. Jadi bagaimana? Gini Bu, saya mau membangkitkan minat dan motivasi belajar murid saya di kelas.
tapi ada masalahnya. Jadi ada beberapa siswa saya di kelas 8 itu sering tertidur, apalagi di jam-jam terakhir Bu, sehingga membuat mereka kurang termotivasi untuk belajar. Jadi gitu masalahnya Bu. Jadi Bu Nuri intinya merasa bingung ya, bagaimana membuat siswa Ibu termotivasi dan membangkitkan belajar mereka. Iya betul. Iya, tadi kan Bu Nuri ada mengatakan siswa Ibu sering tertidur di kelas saat jam-jam terakhir. Jadi menurut Bu Nuri seharusnya yang idealnya siswa itu harus bagaimana? Ya harapan saya ingin siswa saya belajar seperti anak-anak yang lain, tetap fokus, kemudian mempunyai minat belajar dan motivasi untuk belajar Bu. Oke. Kalau begitu, ngomong-ngomong apa yang sudah Ibu Nuri lakukan agar siswa tersebut tetap bisa belajar seperti anak-anak yang lain? Sebenarnya Bu sudah saya melakukan berbagai macam metode pembelajaran yang dapat membuat siswa saya minat belajarnya meningkat. Kemudian juga saya ada melakukan speaking dan game-game yang berkenaan dengan materi saya. Oke, bagus sekali ya. Apa yang akan Ibu lakukan? Artinya sekarang Ibu sudah tahu duduk permasalahannya, dan selanjutnya langkah apa yang akan Ibu lakukan? Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan, saya akan terus menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariatif dan menarik untuk membangkitkan minat belajar siswa saya. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat guru-guru mata pelajaran di sekolah saya. Oke, selain berkolaborasi dengan teman sejawat, ada cara lain nggak yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, tentu kan saya harus mencari tahu dulu kenapa siswa saya bisa tidur di kelas, tentu ada alasannya. Kemudian juga saya akan menjumpai pihak sekolah, pihak yayasan, dan juga akan menghubungi orang tuanya Bu. Alhamdulillah ya Bu, berarti permasalahan ini sudah ada jalan keluarnya dan solusinya. Untuk kepuasan Ibu sendiri, jika saya menanyakan sudah pada level berapa? Kalau kita rentang dari 1 sampai 10, di angka berapa Ibu pada saat ini? Untuk saat ini saya kira-kira di angka 7. Oke. Pasti Bu Nuri akan ingin peningkatan kan, ingin adanya peningkatan. Nah kalau kita ada peningkatan pasti kita punya target. Di angka berapa target Ibu untuk mencapai kepuasan Ibu? Tentu saya ingin ada peningkatan gitu ya. Maksudnya kalaupun tidak 10 minimal 9 lah, ada peningkatan dari sebelumnya. Oke, kalau begitu kapan nih Bu Nuri akan melakukan atau melaksanakan langkah yang sudah kita bicarakan tadi terhadap rencana aktif tersebut? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang variatif dan menarik mulai pertemuan minggu depan. Kemudian untuk berkolaborasi dengan rekan guru dan bekerjasama dengan orang tua itu akan saya lakukan dalam beberapa hari ke depan. Oke, bagus sekali ya Bu. Kemudian untuk tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang variatif dan menarik, siapa yang akan membantu Ibu dalam kerjasama dengan warga sekolah atau wali murid? Saya akan meminta bantuan rekan guru, kemudian kesiswaan, dan kalau memang perlu juga saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah Bu. Oke, bagus ya Bu. Jadi apa yang sudah Bu Nuri dapatkan dari diskusi kita hari ini? Dari diskusi singkat kita ini, saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah siswa saya yang tadi sering tidur di kelas. Dan pokoknya banyaklah ide-ide yang saya dapat. Oke, alhamdulillah ya Bu, Bu Nuri sudah bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu Nuri lakukan atau laksanakan bisa terrealisasi untuk membangkitkan minat dan motivasi siswa Ibu untuk terus belajar. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah mau meluangkan waktu berdiskusi dengan saya, kemudian sudah mau mencarikan solusi untuk saya dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Oke Bu, sama-sama. Mungkin kegiatan kita siap selesai hari ini. Siapa tahu Bu Nuri ada yang mau dikerjakan, silakan Bu. Ya baik Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baik Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya dan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Bu dalam kompetensi ini.
Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa saya telah mampu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan pendengaran dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya, Bu. Namun demikian, saya juga memiliki aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya memperhatikan saat berdiskusi, Ibu masih kurang mengajukan pertanyaan yang dapat membuat coaching itu lebih berpikir kritis dan kreatif, yang sebetulnya sesuai dengan standar prinsip coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif kepada coach saya. Kapan rencananya dan siapa yang membantu Ibu untuk melakukan latihan lebih intensif? Secepatnya, Bu, saya akan melaksanakan latihan yang lebih insentif tentang prinsip coaching yang telah kita sepakati. Insya Allah minggu depan saya akan mengajak rekan sejawat untuk membantu saya, Bu. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.